6 yang berjumlah sekitar 3.000 orang akan diberikan pendidikan percuma. Mereka yang lebih suka subsidi itu ya memang karena golongan B40, benar nggak sih? Sebab sibuk dengan subsidi Malaysia. Kan? Korang yang duduk kat Malaysia ni, orang Indon yang banyak lepak dan datang kat Malaysia ni pun dapat subsidi juga. Beras, kita tak ada cakap, tak boleh makan. udah ada subsidi. Nah, esok kita boleh cuti. Saya yakin pasti seperti itu. Sebagai anak Selangor, anak Malaysia, harap isu ni hanyalah khayalan semata. Kerana saya bangga menyatakan Malaysia ni ada 50 hospital yang tersenarai sebagai hospital terbaik dunia. Dari 5 Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, nah ini saya tengokkan Malaysia yang mendapatkan sesuatu daripada negaranya, kerajaan kepada rakyat yang sibuk, yang bercuap-cuap dekat media sosial ini adalah netizen Indonesia, orang Indonesia ya. Mungkin mereka itu merasa iri, tak terima negara kami itu tak dapatlah bantuan. Sedangkan Malaysia ini kenapa? Kerajaan itu sangat sayang kepada rakyatnya, mempermasalahkan bantuan, subsidi daripada kerajaan pun mereka bahas ya. Mereka beri lagi alasan orang Malaysia manja sangat dapat bantuan daripada kerajaan. Hei, anda yang tidak dapat, kenapa anda yang merungut kan? Entahlah, saya ada tengok beberapa komentar ya. Nah, kalau dia mendengarkan ini mungkin mereka rasa cemburu lah lagi kan. Sepatutnya kita jangan cemburu ya. Kita suarakan hak kita, pergi kepada pemerintah kita sendiri ya. Oke, jangan mempermasalahkan negara lain. Gitu kan. Oke, nah di sini ada saya tengok kan. Di Malaysia ini saya tengok kategori OKU pun mereka peduli, ambil perhati juga. Nah, oke, kita tonton dulu videonya ya. Ini baru saja videonya. Sini tu dah 6 buat 6. Lagi 6 kita campur-campur. Contohnya ni 2 okey. Pelajar kategori OKU di IPTA, Politeknik, College Community yang berjumlah sekitar 3.000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang. Percuma ya, gratis. Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Di sini juga ya, walaupun mereka itu punya kekurangan ya, di Malaysia ini tadi daripada Perdana Menteri juga katanya pelajar kategori OKU diberikan pendidikan secara percuma ya. Terbaik, semoga boleh juga nanti kelak berjaya ke depannya ya. Nah, yang saya perhati juga ya, di Malaysia ini OKU boleh diambil juga bekerja. Kalau di Indonesia, sedangkan yang kita ini badan ini sempurna pun mereka tetap permasalahan ketinggian lah, kita harus cantik lah, berpenampilan menarik sebagainya. Padahal kerjanya itu macam kasir je kan, tapi dituntut macam itu. Nah, sedangkan di salah satu pusat ini Aeon Shah Alam raih pujian ambil OKU pendengaran dan pertuturan sebagai pekerja. Nah, luar biasa ya. Mereka pun berhak juga untuk hidup, meneruskan kehidupan mereka. Saya tengok dekat mana-mana McDonald ke Mary Brown ke macam itu, mereka ada juga ya OKU ini bekerja. Luar biasa. Di Malaysia saya tengok banyak yang macam ini. Oke, so terbaik. Kita tonton lagi ya. mereka yang lebih suka subsidi itu ya memang karena golongan B40, benar nggak sih? Sebab apa?
Bulan ni tarik fasa 1 dah keluar. Okey lah, tak payah kerja lah. Duduk rumah saja dulu. Yang penting kan anak bini aku boleh cukup untuk makan. Karena di sini subsidi tu nggak rata ya. Lebih ke tepat sasaran kalau menurut saya. Kalau di sana kan dipukul rata. Gaji di atas 5.000 pun masih dapat subsidi juga. Jadi akhirnya kan males kan. Sudah ada subsidi. Esok kita boleh cuti. Saya yakin pasti seperti itu. Nggak mungkin nggak. Sekarang kalau kamu kerja aja di sana ya. Hari ini sudah dapat 300. Okey lah. Boleh cover 3 hari. Esok aku boleh santai, boleh tidur di rumah. Kalau kita di sini, kita makan hasil sendiri. Kita tak harap pun duit pemerintahan. Kerajaan sini, Tak pemerintah sini tak okey, rasuah lah atau korupsi lah, bla 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 bla. Terlalu jauh kita mau fikir ke sana. Fikir pasal diri sendiri, fikir pasal kehidupan anak, isteri di rumah, fikir pasal masa depan diorang. Sebab apa? Kalau kamu kerja, kamu boleh hidup dengan layak. Tapi kalau kamu malas kerja, kamu tunggu-tunggu subsidi saja. Fasa 1 bila ya nak keluar? Tarik bila ya? Sekejap-sekejap nak cek bank on. Mereka yang lebih suka subsidi itu ya memang karena golongan B40, benar nggak sih? Sebab Ini Konoha sibuk dengan subsidi Malaysia. Kan? Korang yang duduk kat Malaysia ni, orang Indon yang banyak lepak dan datang kat Malaysia ni pun dapat subsidi juga. Beras. Betul. Kita tak ada cakap, tak boleh makan beras kita. Tak ada. Jadi pada kau yang Konoha macam kau ni, tak payah sibuk lah. Kita dapat subsidi tu hak kita. Kita punya kerajaan, nak katakan daripada dulu punya kerajaan, minyak ke apa ke, dia tetapkan bagi pada rakyat. Sebab itu subsidi lain daripada Indonesia. Semuanya korup. Tak ada korupsi. Jadi betul. pada kau Indon ni, tak payahlah sibuk-sibuk kan. Tak ada beras pergi joget. Kan. Aku cukup menyampah tu kalau Konoha ni perangai macam ni. Sibuk dengan negara orang. Negara sendiri jahanam tak nak fikir. Bodoh. Kadang-kadang orang Indonesia ini belum tahu apa itu subsidi ya. Banyak yang nggak ngerti apa itu subsidi. Ya, kadang-kadang sebagian orang Indonesia itu ini mengartikan subsidi ini bantuan pemerintah untuk rakyat miskin. Enggak gitu, Mbak. Di Indonesia pun ada subsidi-subsidi, ya. Tapi sayangnya subsidi di Indonesia nggak tepat sasaran. Bantuan-bantuan yang pemerintah beri untuk rakyat Indonesia itu nggak tepat sasaran. Nggak sama kayak di Malaysia. Kalau Anda katakan rakyat Malaysia ini mengharapkan subsidi jadi malas. Aku nggak pernah tengok rakyat Malaysia itu pagi-pagi duduk nongkrong di kedai kopi, ibu-ibunya menggosip di setiap gang. Nggak sama kayak di Indonesia. Di Malaysia ini rakyatnya ya pagi-pagi itu udah ada aktivitas, bekerja. Suami istri bekerja. Jarang kita lihat yang menganggur. Pengangguran kayak di negara kita Indonesia. Mereka nggak malas. Komitmen mereka tinggi. Jadi kalau Anda katakan rakyatnya mengharapkan subsidi jadi malas, Anda salah besar. Justru di negara kita yang banyak orang malas. Segelintir, nggak semua, Mbak. Oke teman-teman, nah itu tadi video pertama. Saya ada cari tahu kan, kakak itu padahal suaminya adalah orang Malaysia katanya, dan anak dia pun rakyat Malaysia, tapi mereka sekarang tinggal di Indonesia. Oke, so dia mempermasalahkan tentang subsidi kerajaan Malaysia yang dibagikan kepada rakyatnya ya. Tak tahu saya kenapa menyibuk pula, dan bukan apa ya, daripada percakapannya itu tadi ada macam mengejek, merendahkan juga ya. Dan juga tadi dikatakannya sudah dapat apa? Fasa 1 ya, katanya subsidi lah itu diberikan kepada rakyat Malaysia. Sudah dapat misalnya 300, tak kerja 3 hari. Mana kau tahu, mungkin kakak itu macam itu dipukul ratanya semua seluruh rakyat Malaysia kan. Janganlah macam itu. Aduh, saya pun rasa macam geram juga ya. Tadi dibandingkannya dengan Indonesia. Indonesia kita tidak dapat, kita harus bekerja sendiri katanya. Itu masalah kita kan, masalah negara Indonesia, orang-orang Indonesia. Bukan tak dibagi, sebetulnya dibagi juga. Orang kalau sudah dibagi takkan tak diterima kan. Orang Indonesia pun ramai je masih meminta, masih mau menginginkan pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat Indonesia yang paling banyak orang menengah ke bawahnya itu.
Tapi tak ada, bukan tak mau, tidak ada. Ada pun ya dikorupsi. Itu tadi ya permasalahan yang paling besar di Indonesia ini ya, korupsi. Orang-orang atasan ini mengambil uang-uang rakyat ini tidak tepat jadi sasaran. Uang itu dikirimkan kepada rakyat. Rakyat kelaparan, meninggal, sampai meninggal tahu. Ada yang tengok tak ada makan, tak ada beras mereka. Saya tak tengok lagi di Malaysia macam itu ya. Ya, itu keuntungan mereka. Mereka dapat kerajaan yang bagus. Tengok rakyatnya ambil peduli. Nah, itu kebaikan mereka ya. Jadi jangan dipersoalkan urusan negara orang ya. Kakak itu sebetulnya tak tahu lah ya betulan kawin dengan orang Malaysia atau macam mana. Kenapa beda kali ya, saya tengok macam sesuatu ada kebencian terhadap negara ini. Daripada beberapa videonya start tahun lalu lagi, tahun lepas saya ada tengok videonya beberapa lah ya, macam nak jatuhkan, nak kondemkan Malaysia. Padahal anak dia sendiri yang saya ada tengok videonya katanya memang warga negara Malaysia. Entahlah gimana komen korang ya. Oke, silakan berikan komentarnya. Betul juga tadi kata abang ini ya, bukan hanya orang Malaysia mendapatkan subsidi di sini. Tapi mungkin orang-orang itu tidak tahu kan, contohnya beras, tepung, gula yang kita beli di sini, dan juga orang asing pun boleh menikmatinya. Jalan raya itu pun daripada subsidi Malaysia pun ada juga. Tapi orang asing juga yang menggunakannya, boleh kan? Jadi jangan cakap banyak lah ya. Oke. Uang-uang daripada subsidi itu yang diberikan kepada rakyat Malaysia pun itu uang mereka juga lah kak. Uang mereka, karena mereka itu tiap-tiap tahun bayar cukai, bayar teks ya. So jangan dipersoalkan itu. Oke teman-teman. Nah, di sini ada satu lagi ya. Saya baru dapat informasi ya. Di sini yang itu hari saya video sebelumnya, terakhir kali ini saya reactionkan tentang fitnah ya. Lagi-lagi fitnah daripada orang Indonesia ini ya, tentang Malaysia. Dibayar berapa ya? Itu hari yang tentang hospital. Katanya hospital di Malaysia ini yang dia trigger juga itu adalah Sunway Medical Center. Katanya di sini buat malpraktek. Dia katanya dimaki-maki oleh pekerja di sana, hospitalnya juga dipukul, tidak ada apalagi fitnahnya itu ya. Katanya tidak ada daripada pihak hospital untuk dia melakukan operate ya. Semua dicakapkan di salah satu podcast dokter juga ya, yang cukup besar impactnya. Ternyata sudah dibuat statement daripada Sunway Hospitalnya. Nanti kalian boleh baca sendiri. Nah, bahwa itu berita tak betul. Kalau macam ini hati-hati ya. Ini Malaysia bukan negara lain ya. Malaysia kalian pun boleh kena saman kalau memberitakan sesuatu yang tidak betul dan tidak ada buktinya. Habis ya. Hati-hati kena saman. Bukan hanya permintaan maaf. Kalau misalnya salah, tinggal mohon maaf. Bukan macam di negara kita gitu ya. Bukan macam sudah ada salah. Salah ya? Oh, minta maaf lah ya. Sudah case selesai. Bukan. Di Malaysia ini besar impactnya. Dengan video itu membuat orang-orang lain jadi takut untuk berobat ke salah satu hospital itu tadi. Nah, sudah ada pernyataan resminya. Kita tonton videonya ya. Tanggapan daripada orang. Cium. Okey, Assalamualaikum geng. Piu piu. Okey, kita dah mendapatkan statement dari Sunway Medical Center yang di mana mereka sudah mengeluarkan statement dekat page resmi mereka dekat halaman Facebook. Okey, so kita pun tak boleh nak mengulas banyak dan kita pun tak boleh nak berspekulasi ataupun tak boleh nak berandai-andai bahawa benda ni betul, benda ni tak betul. Cuma kalau di mata awam yang kita sendiri pun pernah merasakan kan, yang kita ni pernah masuk hospital, kerajaan ke, swasta ke. So cerita dari pihak sebelah
patient ni macam tak logik. Betul. Sebab macam mana pun walaupun kita operation kecil ke kan, kita akan dimintai persetujuan sign, baik itu diri kita sendiri ataupun pihak keluarga waris. So bila tiba-tiba dilakukan operation pembedahan macam tu je tanpa ada persetujuan, tanpa ada sign, so macam bagi kita tak logik. Tapi apapun, benda ni pun sudah dalam siasatan, so pihak hospital pun tak boleh nak mengeluarkan statement lebih-lebih. Dari patient pun sudah melantik peguam dan hospital pun sudah melantik peguam. So apa-apa pun kita wait and see, gang. So korang boleh baca ni statement dari pihak hospital. Thank you. Okay, Assalamualaikum gang. Piu-piu. Sebab ramai yang komen, so saya pun baru tengok tadi notification. Ramai yang dah tercari-cari statement dari Sunway Medical Center, tapi tak jumpa dekat Facebook. So saya tak tahu macam mana saya boleh terlepas cakap sebab saya pun tengok dekat website resmi. So saya tengok dekat website resmi Sunway Medical Center. So korang boleh tengok dekat situ. Dekat Facebook memang tak ada. Minta maaf sebab saya tersasul. Sorry. Saudara, seseru pihak Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri cakna dengan apa saya katakan ni. Tadi saya baru tonton audio siar Indonesia. Tetamu dia cerita waktu dia dapatkan rawatan di hospital Malaysia. Dok, sakit. Ini lebih sakit dari sesar. Ini sangat sakit, dok. Jawabannya apa? Manja. Oh, what? Dia membedah perut saya tanpa surat persetujuan. Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Terus dokternya bilang, saya terlambat, saya mau operasi. Cepet, jangan tunda, jangan banyak gerak. Saya gemetar. Dipukul. Wah. Very rude, dok. Kamu selamat. Kalau orang lain pasti mati. Kamu harus bersyukur karena saya selamatkan nyawa you. Kalau benar benda ni berlaku, kita tumpang simpati. Dan saya akan merasa malu. Tapi saya sebagai anak Selangor, anak Malaysia, harap isu ni hanyalah khayalan semata. Kerana saya bangga menyatakan, Malaysia ni ada 50 hospital yang tersenarai sebagai hospital terbaik dunia. Dari 50 tu, untuk Selangor ada 10. Saya bukan nak bangga dengan angka. Tapi saya nak bangga hospital kita tu boleh tersenarai sebab kita ada doktor yang bijaksana, jururawat yang berjaga ketika dunia lena, pemandu ambulan yang memecut kerana nyawa, semua pegawai perubatan yang kerjanya tidak dipuja tapi tetap setia, walau luka tetap menjaga nyawa rakyat Malaysia walaupun nyawa yang datang dari luar negara. Sampai Malaysia ni kan ada hospital yang ada pejabat khusus khas untuk pesakit Indonesia. Kalau benda macam tu pun Malaysia perhatikan, takkanlah hal macam tu, hak asasi manusia, boleh diabaikan. Sejujurnya, saya tak boleh terima. Tak boleh terima akal logiknya. Saya pergi klinik, bayar RM1 pun doktor berusaha terangkan. Nak cucuk ni, saya cucuk mau 5 kali tanya baru doktor cucuk. Ini bukti sistem kita sangat kukuh. Pesakit dijaga sampai sembuh. Di Malaysia, di Kuala Lumpur, jadi tolonglah pihak berkaitan mulakan siasatan. Semua pihak yang ada gambling tenaga segera. Sebab dakwaan ni dibuat di adusia yang terkenal di Indonesia. Jadi melibatkan maruah negara kita, melibatkan kepercayaan rakyat pada institusi perubatan kita. Bertindak demi maruah. Jangan dah terantuk baru terengadah. Renung peribadi, cermin dia. Oke teman-teman, nah itu tadi ya, hati-hati dalam berucap kalau tidak ada bukti yang betul. Hati-hati ya, di Malaysia ini bukan suka-suka hati ya, kalian boleh kena saman. Fitnah namanya itu ya, tak betul, membuat citra hospital itu tidak baik. Kalau memang betul keadaannya, contohnya ya, misalnya ya, terjadi sesuatu yang kita rasa memang tak kena dengan kita boleh lapor kepada pihak hospital ya, hospital sana. Kalau misalnya tidak ada macam pengabaian ya, kalian boleh report ke polisi. Di Malaysia ini apa-apa direport di polisi ya, dan di sini juga dijalankan ya, jalan itu prosesnya. Sebab kan mungkin takut lah ya kalau di Indonesia gitu, kita mau lapor polisi pun tidak ada tanggapan, sia-sia gitu.
Tapi di Malaysia ini tidak ya. Kalau memang kamu disertakan dengan bukti yang kuat ya, apa-apapun sekarang ini kena ada yang buktinya. Kalau tak memanglah tak jalankan. Okay. So ya, kalau memang cukup buktinya boleh dilaporkan ya ke polis. Okay. So boleh ditindaklanjuti nanti pihak hospitalnya, dan kamu juga boleh saman ya. Begitu. Jangan masuk ke sini. Ini dokter ini lagi. Jelas-jelas kita kalau misalnya betul-betul ada buktinya, bolehlah disiarkan. Ini asal-asalan saja ya. Kena sama nanti barulah takut ya. Jangan macam ini korang teman-teman. Itu namanya fitnah ya. Tak habis-habis lagi. Ternyata bukan orang-orang dan netizen-netizen saja yang mau coba menjatuhkan Malaysia dan memfitnah Malaysia. Nah, ini kantoi kan. Pun juga orang besar juga ya. Salah satu podcast terbesar juga di Indonesia. Dokter juga, tapi ya macam ini ya, tidak diteliti secara betul-betul gitu ya, asal diwawancarai saja, tapi keadaannya belum tahu ya, belum tahu pun dia ada betul tak betul, ada bukti atau tidak gitu. Oke teman-teman, so harap lagi kalau kalian mau mengeluarkan suatu statement ataupun mau memviralkan suatu barang disertakan dengan bukti, so orang itu boleh percaya. Orang Malaysia pun tak suka juga orang berbuat jahat, berbuat tak baik kan. Tapi bagi cukup-cukup mereka percaya gitu. Oke teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Silakan renungkan. Kan udah terkantoi kan. Itulah di video saya sebelumnya pun saya pun rasa agak pelik juga. Adalah hospital hospital swasta yang terbaik pula itu kan. Macam tu buat dipukul, kena maki. Kamu bayar kan? Takkan macam tu. Saya pun pelik. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, boleh berikan komentarnya di bawah. So see you on my next video with me, Misari. Bye.